Hai my dearisti, di mana saja kalian berada. Kita bertemu lagi di part 226 novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Siang harinya, Dion kembali ke ruangan yang semalam dia datangi saat mengikuti bayangan hitam yang ternyata itu adalah paman Rakanya. Dia tahu dedinya sudah kembali ke kamarnya dan di ruangan itu hanya ada paman Raka. Dion mencoba mengintip, tapi tak terlihat apapun di dalam ruangan itu. Dia menempelkan telinga di dinding, barangkali bisa mendengar sesuatu. Saat itulah Lili memergokinya. "Kau sedang apa di sini, anak ganteng?" tanya Rio. "Aku pergoki dia sedang menguping di luar. Mungkin dia penasaran kenapa seorang Raka Nalantara repot-repot menyamar jadi Gary Wilson dan menikahiku, padahal aku adalah anak musuhnya," ujar Lili membuat Rio dan Dion mematung. "Kau?" Rio tergagap. "Apa kau akan memarahiku karena mengetahui rahasiamu itu? Sepertinya ponakan gantengmu ini juga tahu dan mengenalmu." "Sepertinya hanya aku yang dianggap bodoh dan tak tahu apa-apa," kata Lili agak sarkas menatap Rio dengan cemberut. Tangan Rio terulur mengusap kepala Lili tanpa bisa berkata-kata. Rio tak takut Lili marah, tapi kepala Rio terisi pemikiran yang membuatnya gelisah. Kalau Lili saja bisa tahu identitasnya, maka bukan hal mustahil kalau Hans juga tahu. Mark, Alana, dan lainnya, mereka semua dalam bahaya. Hans pasti punya rencana buruk membawa mereka menginap di rumah ini, pikir Rio gelisah. "Gary, kita jadi pergi nggak?" tanya Lili masih cemberut. "Jadilah, aku siap-siap dulu, kalian masuklah," kata Rio menguasai dirinya dan langsung masuk ke kamar. Tapi kemudian menyadari kalau baju-baju yang ada di situ adalah milik Mark. Untunglah perawakan mereka tak beda jauh. "Dedek, kau sudah di sini, bisa tolong periksa laptop paman? Sepertinya ada virus," ujar Rio memberi kode pada Dion yang hanya bisa mengangguk. Rio dan Lili pun pergi. Dion menatap ruangan itu. "Berbulan-bulan Dedi tinggal di sini," gumam Dion sedih, membayangkan dedinya terkurung di tempat yang fasilitasnya seadanya, padahal dedinya itu kaya raya. "Aku akan membantu Dedi," gumam Dion lagi dan duduk membuka satu-satunya laptop yang ada di atas meja. Di ruangannya, Hans menatap layar CCTV, menyaksikan semua interaksi yang terjadi antara Rio, Lili, dan Dion. Sangat jelas dia mendengar Lili menyebut Gary dengan nama Raka Nalantara. Hans sangat tahu siapa Raka Nalantara itu. Wajah Hans membeku. Sesaat kemudian dia menelpon. "Singkirkan Gary. Mereka sedang ada di mall sekarang," perintah Hans. Lalu Hans kembali memeriksa CCTV pavilion. Dia melihat dua anak sedang main games. Hans tak curiga karena tahu satu anak ada di ruangan Gary sekarang. Dia juga melihat Alana sedang memasak dan Mark yang masih tertidur. Yang Hans tidak tahu kalau apa yang dia lihat di layar CCTV itu adalah rekaman yang dibuat Dion dan Dika. Karena adegan aslinya sekarang, dua anak itu, yaitu Dewa dan Dika, serta Alana sedang ada di kamar bersama Mark. Alana memeriksa suhu Mark dengan meraba dahinya. "Aku tak apa-apa, kita tak boleh lama-lama di sini, tak enak merepotkan mertua Gary," ujar Mark. "Aku tahu, tapi sebaiknya kau istirahat dulu. 1 atau 2 hari takkan membuat pemilik rumah ini bangkrut. Dia sangat kaya dan baik hati. Kita sudah lama tak bersantai bersama begini, apalagi ini gratis," kata Alana dengan suara agak keras dan dia terkekeh. Dika yang sedang memegang laptop merekam adegan itu, lalu mematikannya. Alana meliriknya dan melihat Dika mengangguk. "Aku akan keluar sebentar," kata Alana dan pergi lewat loteng. Di atas loteng dia mengganti bajunya. Lalu tiba-tiba sudah muncul di ruangan Hans. Sekali lagi membuat Hans terlonjak kaget. "Kau?" "Aku hanya menjalankan tugasku.
kau membayarku dan itu sampai nanti malam. Jadi aku memeriksa tamu-tamumu itu. Sepertinya mereka menikmati bersantai di sini. Lapor Alana. Hans menarik napas. Dia masih merasa takut setiap berdekatan dengan wanita jelek itu. Aku hanya ingin melaporkan hal itu supaya kau tahu sampai saat ini aku masih bekerja. Sekarang aku pergi, kata Alana dan meninggalkan Hans. Hans lega dan menatap layar CCTV lagi, melihat si wanita jelek itu berjalan melewati koridor di lorong menuju ruang makan. Lalu hilang di sana. Hans terlonjak. Dia segera berlari menuju koridor tempat Alana menghilang. Tapi wanita jelek itu benar-benar tak terlihat. Hans melihat sekeliling. Tak ada celah apapun yang bisa dipakai untuk bersembunyi ataupun jalan keluar dari lorong koridor itu. Hans bergidik, buru-buru kembali ke ruangannya dan memutar kembali CCTV yang dia lihat tadi. Hans tentu tak tahu kalau Dion yang membuat Alana hilang di layar CCTV. Padahal Alana tetap berjalan keluar dari rumah itu dengan riasan jelek dan baju hitamnya. Hans menelpon security yang berjaga di depan. "Apa ada wanita jelek berbaju hitam lewat di situ?" tanya Hans. "Dia baru saja pergi, Tuan. Apa kami perlu memanggilnya lagi?" jawab security. Hans langsung menutup telepon dan duduk sambil mengusap keringat dinginnya dan mengucek-ngucek matanya. "Apa aku membayar siluman?" gumam Hans. Tapi Hans merasa agak tenang. Walau menakutkan, tapi dia yakin wanita jelek itu bisa diandalkan cara kerjanya. Hans yakin wanita itu melindunginya dengan baik. Mar juga sedang terluka dan bersantai di pavilion bersama keluarga. Kalaupun Mar melakukan hal yang membahayakannya, wanita jelek itu pasti akan melindunginya sampai nanti malam. Nanti malam batas kontrak sesuai bayarannya. Jadi nanti malam Hans baru akan bertindak, membasmi Mark dan keturunannya. Tentu saja si Oma Mika juga harus ikut dibasmi. Hans menyeringai, apalagi karena merasa kalau si wanita jelek sakti itu pasti melindunginya. Hans menjadi tenang dan pergi ke perusahaannya. Saat Alana kembali ke pavilion itu setengah jam kemudian lewat loteng, Mar langsung memeriksanya. "Kau baik-baik saja, Nak? Jangan terlalu nekat. Aku tak mau apapun terjadi padamu dan anak-anak," kata Mar. "Selama ini banyak yang sudah terjadi padaku dan anak-anak. Kau tak perlu khawatirkan kami. Justru kau yang harus sehat, karena malam ini kau akan keluar dari sini sesuai rencanamu. Paul dan orang-orang bawah tanah akan melindungimu. Jadi kau harus bersiap-siap," kata Alana kembali meraba denyut nadi di pergelangan Mark. Mar menarik Alana ke dalam pelukannya. "Kita masih punya waktu membuat kembar 5, bisik Mark nakal. Dika yang ada di kamarnya dan Dion yang masih di ruang Gary langsung mematikan rekaman CCTV. Dua anak itu tersenyum dan senang karena tahu apa yang akan dilakukan Dedi dan mominya. 3, 2, 1. Hari baru mulai gelap. Seseorang keluar dari kamar mandi di kamar Mark dan Alana. Seorang laki-laki, perawakan tubuhnya sangat mirip Mark. Alana langsung mendandani orang itu. Mar menatap laki-laki itu, juga menatap Alana yang sedang membalut lengan kiri laki-laki itu. Ada rasa tak suka di hati Mar melihat Alana menyentuh laki-laki lain. Tapi Alana harus melakukan hal itu. "Nah, sekarang kau harus memakai topengmu sendiri supaya terbiasa," kata Alana. Laki-laki itu mengangguk dan menerima beberapa buah topeng dari tangan Alana. "Saya sangat bangga dan merasa terhormat menggantikan posisi Anda, Tuan," kata laki-laki itu, lalu dia masuk ke kamar mandi dan memakai topengnya. Beberapa saat kemudian, Mar memeluk Alana dan si kembar 3, lalu pergi dari rumah Hans itu. Si laki-laki tiduran di ranjang menggantikan Mark. Saat makan malam, Mika menatap Hans dan Lily. "Gary kemana? Kenapa tak ikut makan malam?" tanya Mika. "Dia masih ada kerjaan di perusahaan. Dia harus belajar karena dia yang harus melanjutkan perusahaanku," jawab Hans santai sambil makan.
Kalau begitu, kau harus menyimpan makanan ini untuknya, Lily. Saat suamimu pulang nanti, bisa dihangatkan lagi. Atau panggil tante saja, nanti tante yang menyiapkannya, kata Mika. Iya tante, tapi buat Gary sudah disimpan kok, jawab Lily tersenyum, tapi hatinya gelisah. Orang-orang ayahnya sudah menculik dan membawa Gary alias Raka saat mereka di mall tadi, dan semua itu tak lepas dari peran Lily. Lily tahu identitas Raka yang menyamar jadi Gary dari ayahnya. Papa memang orang jahat dan banyak musuh, tapi Papa tak mau kau jadi korban dan alat dari musuh-musuh Papa. Bersikaplah tetap polos dan pura-pura tidak tahu, kata Hans menghasut. Lalu apa yang harus Lily lakukan, Pak? Tanya Lily agak syok. Gary bilang kalau mungkin dia adalah ponakannya, tapi ternyata Gary berbohong. Lily marah. Tunggu perintah Papa selanjutnya, kata Hans. Dan tadi siang, ayahnya memerintahkannya untuk membawa Gary ke mall. Lily melakukan hal itu dengan senang hati. Dia anak yang berbakti. Tapi kenapa sekarang hatinya gelisah? Saat ini pasti Gary sudah pindah ke alam lain, sudah mati.